Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Rembang, Bapak Nurholis SPD. Yang terhormat Ibu PLT Kasubag Tata Usaha Ibu Siti Rohimah Eskom. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Hubin, Bapak Hafiz Nurfauzi SPD. Yang kami hormati Bapak Dadan Juanda beserta tim. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Kompetensi Keahlian Pemasaran SMK Negeri 1 Rembang. Yang kami sayangi dan kami banggakan siswa-siswi Kompetensi Keahlian Pemasaran. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka Akmari Profesional Mengajar dengan tema Sales and Technology tahun pelajaran 2023-2024. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan penuh cahaya Islam. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kegiatan dimulai, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang insya Allah akan berlangsung pada pagi hari ini. Adapun acaranya, pra-acara pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan penutup. Acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Dadan Juanda dari Aksesmu. Pra-acara yang pertama, pembukaan, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Pra-acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada petugas, hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki pra-acara yang ketiga, yakni sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Hubin,
kepada Bapak Hafiz Nur Fauzi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Pak dan Dadan Juanda dan tim, yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Rembang, yang kami hormati Kajun jurusan pemasaran, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan jurusan pemasaran, dan anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Sehat semuanya yang ada di sini? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan tadi? Sudah. Kalau misalnya Pak Guru atau saya menyampaikan kepada kalian semuanya untuk yel-yel terlebih dahulu, kira-kira mau atau tidak? Tidak ya? Tidak ya, supaya lebih semangat. Kira-kira mau atau tidak? Mau. Yel-yelnya jurusan pemasaran apa Pak Deka? Ada atau tidak? Ada. Pak Deka silakan memimpin untuk yel-yelnya. Ya. Memuji. Ya, seperti biasa ya. Nanti kalau Bu Guru bilang siapa kita, aku bilangnya gimana? Pemasaran kece, gitu ya. Satu lagi, siapa kita? Pemasaran keren, gitu ya. Setelah itu dikasih apa? Baru dikasih wow, bisa ya. 1, 2, 3, semuanya berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Siapa kita? Pemasaran kece. Siapa kita? Pemasaran keren. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Terima kasih Bu Puji dan juga terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Kira-kira sudah semangat? Sudah semangat belum? Insya Allah sudah semuanya. Nah, terima kasih kepada dan Juanda dan tim sudah hadir di SMK Negeri 1 Rembang. Selamat datang di SMK Negeri 1 Rembang. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Pak Dadan Juanda bisa memberikan manfaat untuk anak-anakku semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada anak-anakku semuanya, tolong apa yang disampaikan oleh narasumber kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya, karena apa yang disampaikan oleh narasumber pasti akan bermanfaat untuk kalian semuanya. Nanti ketika ada hal-hal yang belum tahu, belum paham, bisa ditanyakan langsung kepada narasumber. Insya Allah nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki peracara yang terakhir yakni penutup. Sebelum saya tutup acara ini, jika dalam memandu acara ini terhadap kekeliruan baik tutur kata, ucapan maupun tingkah laku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk penyampaian materi sales and teknologi yang akan disampaikan oleh Bapak Dadan Juanda,
akan dipandu oleh moderator kepada Bapak Deka Restu Prabayu SPD. Kami persilakan. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Deka. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dadan Juanda, selamat datang di SMK Negeri 1 Rembang, Pak. Semangat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, semangat pagi semuanya. SMK tepuk tangan untuk kalian semua ya. Luar biasa ini, walaupun hanya sekitar 70 siswa tapi terasa kayak 1000 siswa ya. Tepuk tangannya luar biasa ya. Ya, sebelumnya ya, sebelum saya serahkan kepada narasumber, sebelumnya nanti akan ada Pak di narasumber, yaitu Pak Dadan dan tim ya. Beliau dari Aksesmu ya. Beliau adalah asisten manajer operasional ya. Beliau adalah salesman langsung ya dari perusahaan Aksesmu. Ini adalah kesempatan buat kalian semua ya, nanti untuk mendengarkan materi dari beliau yang sangat-sangat nantinya saya yakin itu akan luar biasa, nantinya diterapkan di jurusan pemasaran ya, karena ini temanya sales teknologi. Jadi ini materi-materi yang menurut saya sales itu adalah ujung tombak dari suatu perusahaan ya. Jadi nanti semuanya akan dijelaskan oleh Pak Dadan ya. Nanti silakan disimak baik-baik, dan saya mohon yang ada di meja hanyalah sebuah ballpoint dan kertas untuk mencatat hal-hal yang penting yang nanti disampaikan oleh Pak Dadan. Jadi untuk HP mohon disimpan terlebih dahulu. Jika nanti membutuhkan HP untuk praktek mungkin nantinya nanti bisa dikeluarkan lagi. Bisa di-silent dulu HP-nya ya. Bisa disepakati? Siap, bisa ya. Oke, jadi silakan dikeluarkan dulu untuk catatan dan ballpointnya ya. Nanti kalau ada hal-hal yang penting bisa dicatat, karena saya yakin walaupun kalian masih muda-muda, masih ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi perlu mencatat ya, karena kalian juga sering lupa ya, sering lupa dan mudah lupa ya. Oke, gitu ya. Oke, mungkin beri tepuk tangan untuk kan ya dan tim. Untuk selebihnya saya berikan kepada Pak Dadan untuk memberikan materi dan sambutannya kepada jurusan pemasaran SMK Negeri 1 Rembang. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Pak Dadan. Monggo Pak Dadan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Deka atas kesempatannya. Ya, mohon izin Bapak Ibu guru yang ada di sini dan teman-teman yang ada di sini. Sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Nama saya Dadan Juanda. Saya asal dari Bogor ya. Tepatnya di Cikeas Gunung Putri, Bogor ya. Jadi sedikit perkenalan ya. Histori saya bergabung di Aksesmu ini itu berawal dari tahun 2001. Saya bergabung dengan Alfamart ya, 2001 mungkin teman-teman belum ada ya, masih diproduksi ya. Jadi 2001 ini saya baru bergabung dengan Alfamart. Nah,
Saat itu saya sebagai pramuniaga di Alfamart, atau sekarang bisa disebut itu kru ya, atau kasir ya, tapi saya pramuniaga karena saya cowok. Nah, seiring berjalan beberapa tahun kemudian ya, 8 tahun atau 2009 kurang lebih, itu saya bergabung di SSP ya, atau pindah divisi. Yang tadinya di toko, saya beralih ke divisi sales ya di tahun 2009 sampai dengan sekarang ya. Yang tadinya Alfamart ya, kita dulu namanya Alfa Mikro ya, sekarang sudah berubah menjadi Aksesmu karena kita berdiri sendiri ya, yang tadinya nempel sama Alfamart ya. Perjalanannya cukup panjang ya. Saya lulusan otomotif ya, bukan pemasaran. Kalau dulu kan nggak ada ya pemasaran, adanya otomotif, elektronik, sama manajemen bisnis. Tapi kenapa kok bisa kerjanya di Alfamart, kerjanya di sales? Ya kalau dulu itu pilihan ya. Jadi saya kepingin saat itu membantu orang tua. Jadi pekerjaannya apapun saya harus jalani ya. Kalau sudah mencoba atau berusaha, sudah melamar ke bengkel, melamar ke perhotelan, melamar ke sana sini ya, termasuk Alfamart. Tapi rezekinya ada di Alfamart ya. Nah, prinsip saya cuma satu saat itu, bekerja dengan baik dan benar dan menekuni pekerjaan yang saya jalani ya. Walaupun saya tidak ada dasar, tidak ada basic sebagai sales, sebagai marketing ya, tapi saya berusaha untuk bekerja sebaik mungkin dan mempelajari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai karyawan saat itu ya, yang akhirnya sampai sekarang ya. Jadi malah otomotifnya sendiri saya malah ketinggalan atau mungkin lupa ya. Ya kalau sedikit-sedikit sih ngerti ya, kerusakan motor sedikit-sedikit ngerti ya. Tapi lebih banyak saya menguasai di bidang sales ya, atau pemasaran. Karena sampai saat ini saya masih ada di Aksesmu yang bergerak di bidang pemasaran. Ya, itu sedikit ya untuk historinya. Nah, ini kita untuk pokok pembahasan ya. Hari ini kita sharing tentang sales dan teknologi. Ya, kaitannya dengan sales itu dengan teknologi seperti apa? Ya, karena saat ini kan dunia atau perkembangan zaman kan sudah mengarah ke teknologi ya. Apa-apa teknologi, apa-apa sistem ya, apa-apa HP ya. Jadi tidak seperti dulu. Nah, ini pokok bahasan kita ya hari ini, brand insight ya, teknologi aplikasi dalam penjualan serta keterampilan dalam menjual ya. Nah, ini sedikit wawasan buat kita semua ya, yang tadi saya sebutkan. Kita berawal dari tahun 2028 yang dinamakan SSP ya, yaitu Store Sales Point ya. Store Sales Point ini saat itu berada di Alfamart ya, menempel dengan Alfamart. Tapi bedanya Alfamart yang lain dengan yang kita sebut SSP di sini adalah Alfamart itu ada salesnya, motorisnya ya, yang tugasnya adalah berjualan
ya ke pedagang-pedagang yang ada di sekitar lingkungan. Ya, target kita pedagang, ya, serta UMKM. Nah, ini tugas kita ya. Seiring waktu tidak hanya pendampingan ya usaha yang dibutuhkan para pemilik warung, mereka juga membutuhkan pemenuhan barang dagangan, kebutuhan warung mereka masing-masing. Jadi selain kita berjualan ya, saat itu kita diminta juga untuk melakukan yang namanya pendampingan atau pengarahan kepada teman-teman pedagang agar pedagang ini bisa mengelola usahanya dengan baik. Ya, kita bukan mengajari sebenarnya, tapi hanya membantu mengarahkan, ya, mengedukasi. Misal cara penempatan barangnya seperti apa, ya. Kalau di Alfamart kan penyusunan barangnya rapi nggak? Rapi ya. Nah, atau di minimarket rapi penataan barangnya. Tapi kalau di warung rapi nggak? Nah, kalau di warung numpuk-numpuk ya. Karena apa? Ya karena satu space-nya juga terbatas. Ya. Terus pengetahuan terkait dengan namanya penataan barang atau penyusunan barang itu tidak ada. Jadi mereka berdasarkan keyakinan ya, dengan menggunakan space atau memanfaatkan tempat yang ada, sehingga penyusunannya juga tidak teratur. Nah, dari situ kita coba membantu mengarahkan bagaimana dengan tempat yang ada kita bisa membantu mengarahkan, menempatkan barang yang mudah ya, tidak asal maksudnya ya, tidak ada seninya. Misal setiap produk itu kan ada yang namanya fast moving, ada yang namanya slow moving. Kalau fast moving itu apa, Mbak? Kamu Mbak? Fast moving artinya apa? Belum tahu ya. Fast moving itu cepat ya, laku ya, barangnya yang laku, perputarannya cepat. Kalau slow moving berarti lambat ya. Nah, jadi di dalam setiap warung atau toko itu pasti ada yang namanya slow moving ataupun fast moving. Nah, jadi disinilah kita sebut penataan barang ini tidak sembarangan. Karena ketika ada barang yang slow moving, itu kita harus bisa menempatkan produk itu di tempat yang mudah atau yang terjangkau oleh konsumen. Ya, jadi ketika konsumen datang, bagaimana produk itu bisa terlihat, ya, terus diberikan sarananya atau keterangan harganya, ya. Jadi ada apa sih dengan produk itu? Sehingga produk-produk yang kita anggap slow itu bisa laku ya, terjual seperti itu ya. Nah, dari 2008 sampai 2016 itu ternyata SSP ini terus berkembang ya, semakin banyak warung yang sejenis yang mau bergabung menjadi OBA ya. Saat itu kita sebut OBA, Outlet Binaan Alfamart ya. Kenapa namanya Outlet Binaan Alfamart? Karena saat itu SSP ada di Alfamart ya. Jadi mengatasnamakan Alfamart ya. Kalau sekarang kan aksesmu ya. Jadi bukan OBA lagi ya, tapi member kita sebutnya. Nah, seiring waktu berjalan ya, dari awal kita buka Touch Point ini ya, kita melakukan semuanya dengan cara manual, dengan pendaftaran calon konsumen dengan cara pakai form, pakai manual. Terus menawarkan produk belanja, menawarkan belanja itu juga pakai form, surat jalan ya. Nah, akhirnya di tahun 2017 kita coba buat yang namanya aplikasi online
ya yang namanya adalah saat itu Alfa Mikro. Ya, kenapa Alfa Mikro? Karena saat itu juga masih berdiri di Alfamart, sehingga masih ada namanya Alfa. Ya, kalau mikro kecil. Ya, jadi teman-teman pedagang saat itu mengenalnya kita adalah karyawan Alfamart. Ya, sales Alfamart. Ya, bilangnya begitu. Ya. Ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, ya ternyata respon dari pedagang-pedagang yang sudah bisa mengikuti teknologi itu luar biasa, ya, sehingga perkembangan di kita itu cukup pesat, ya, menambah konsumen terutama, ya. Jadi selain menambah konsumen yang peningkatannya cukup besar, si konsumen juga bisa memilih atau lebih bebas dalam melihat-lihat produk-produk yang dibutuhkan oleh mereka, ya, sebagai kebutuhan di warung. Ya. Nah, berjalannya waktu, ya, dari Alfa Mikro kita juga pengen mengembangkan aplikasi kita yang namanya Alfa Mikro ini, ya, menjadi sekarang Aksesmu. Ya, dulu kalau Alfa Mikro itu sebenarnya bukan jelek, tapi masih bawa-bawa nama Alfamart, ya. Terus aplikasinya pun tidak sebagus Aksesmu, ya. Pertama dari sisi pembayaran, ya. Jadi Alfa Mikro saat itu pembayarannya hanya satu, COD, cash. Tapi di Aksesmu itu pembayarannya bisa lebih dari satu, ya. Nanti kita lihat di tahun 2022, ya. Belum maju. Nah, mereka membutuhkan mitra terpercaya yang dapat memberikan akses percepatan, akselerasi, pengembangan agar usaha mereka semakin sukses. Nah, ini salah satu motonya kita, ya, sehingga terbentuklah Aksesmu, ya. Akselerasi cepat, ya. Nah, teknologi aplikasi dalam penjualan. Nah, kita masuk ke dalam teknologi. Nah, sebelumnya kita pengen tahu Aksesmu itu adalah platform digital B2B untuk memudahkan warung, toko kelontong, dan horeca dalam mendapatkan suplai barang kebutuhan dengan berbagai kemudahan pembayaran melalui cash atau COD, e-wallet, Virgo, transfer, virtual account, bayar tunda, dan juga memberikan akses dalam pencatatan keuangan bisnis, edukasi bisnis retail, pelatihan, dan pendampingan bisnis dengan memiliki gratis layanan antar di hari yang sama. Nah, ini pengembangan dari Aksesmu, ya. Jadi di dalamnya sales, tapi kita aplikasikan lewat teknologi, ya. Nah, ini salah satu keunggulannya, ya. Jadi Aksesmu ini praktis, ya, bisa digunakan, ya, kapanpun dan dimanapun. Kan kalau saat di tahun 2008 tadi sampai 2017, ya, itu kalau kita mau jualan barang kita harus datang ke warung, ya, menawarkan produk. Nah, tapi saat ini dengan adanya aplikasi kita dibantu oleh aplikasi, bukan mengandalkan aplikasi, tapi dibantu oleh aplikasi sebagai percepatan, ya, agar memudahkan konsumen untuk membeli produk, ya. Terus efisiensi, ya, waktu pengiriman barang yang cepat, ya, interface aplikasi yang mudah dipahami. Ya, alhamdulillah aplikasi kita bisa diterima, ya, oleh teman-teman pedagang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, efisiensi di sini yang dimaksud adalah
mereka ketika mau order barang atau mau belanja itu tidak perlu keluar dari warung atau menutup warung, misalnya ke pasar, ya. Nah itu kan butuh biaya, ya, mengeluarkan bensin misalnya kalau naik motor, kalau naik angkutan umum berarti mengeluarkan ongkos. Belum kalau di pasar itu panas, haus, dia jajan. Belum kalau dia bawa anak, anaknya minta jajan, ya. Jadi banyak biaya yang keluar. Nah dengan adanya aplikasi ini, ya, akan lebih membantu dalam hal efisiensi biaya, ya, dengan dia menginput atau ngecek barang di aplikasi, order, terus dia langsung terkirim, ya, di hari yang sama. Oke, iklan. Break sebentar ya. Ya, tadi sampai efisiensi. Ya, jadi si pemilik warung tidak perlu mengeluarkan biaya atau tenaga untuk berbelanja. Sekarang dimudahkan oleh yang namanya aplikasi. Dan aplikasi ini tidak hanya Aksesmu, tapi banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan oleh semua orang. Ya, termasuk teman-teman mungkin ya. Ada yang tahu Shopee? Sering suka belanja Shopee? Sering ya? Nah, enakan mana belanja offline sama belanja online? Online ya. Jadi kita dapat barang tanpa harus capek-capek, tanpa harus menambah biaya, ya, gitu. Tapi pasti ada plus dan minusnya. Yaitu yang tinggal dari masing-masing kita melihat cara penggunaan dari aplikasi tersebut, ya, harus bijak. Jadi tidak semua online itu juga baik, ya. Terus kegunaannya, ya tentu kegunaannya akan memudahkan teman-teman pedagang untuk mencari stok, ya. Jadi kalau yang belum pernah sama sekali memang agak sulit. Tapi ketika kita sudah membuka aplikasi tersebut, ya kayak tadi teman-teman bilang sudah pernah belanja di Shopee ataupun aplikasi-aplikasi lain. Artinya kan teman-teman sudah biasa. Nah, begitupun juga dengan Aksesmu. Ya, Aksesmu juga ketika kita sudah buka daftar jadi member, kita coba 1-2 kali itu pasti lancar, ya. Dan itu akan dibantu oleh tim kita, tim sales kita. Ya, jadi yang tadi saya katakan teknologi juga tidak bisa lepas dari yang namanya personal, ya. Tetap yang menjalankan adalah individu atau salesnya, ya. Karena tidak semua konsumen punya HP, tidak semua konsumen juga HP-nya bisa mendukung dalam mendownload aplikasi-aplikasi online, ya, seperti Aksesmu. Jadi sampai saat ini Aksesmu masih mempertahankan sales, ya, tidak hanya mengandalkan teknologi. Nah, malah sales-sales kita yang ada sekarang kita tuntut untuk mereka harus bisa menggunakan teknologi, ya. Jadi tidak ada yang gaptek gitu kan, tidak ada yang tidak bisa pakai HP, itu harus semua bisa, ya, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Terus yang keempat adalah kualitas informasi, ya. Jadi dari aplikasi ini kita juga akan mendapatkan informasi-informasi yang update, ya, terkait dengan misalnya ada program-program promosi, ya, harga-harga yang mungkin murah dadakan, ya, promosi-promosi per jam atau seperti yang lainnya.
Kalau dulu sebelumnya kita offline atau sales datang ke warung baru menawarkan. Nah, kalau salesnya lupa, berarti membernya juga nggak tahu atau konsumennya nggak tahu, ya. Nah, tapi kalau sekarang si konsumen sudah diingatkan, sudah dikasih tahu lewat media, aplikasi, sehingga sales ketika datang tinggal melakukan run, ya, seperti itu. Nah, ini di dalamnya aplikasi Aksesmu ada yang namanya token, ya, listrik, ya, kita sebut biasanya listrik dan pulsa. Jadi tidak hanya produk-produk yang kita jual, ya, seperti mie instan, minyak goreng, deterjen atau air mineral, tapi kita juga menjual yang namanya token listrik atau pulsa, ya, untuk menambah omset atau sales. Nah, dari sisi pembayaran, ya, Aksesmu ada beberapa pembayaran, ada COD, ada transfer, ada tempo, ya, dan lain-lain. Ya, tempo itu maksudnya apa? Tahu nggak? Tempo maksudnya apa, Mbak? Tempo nggak tahu ya? Tempo itu adalah ngutang. Kalau ngutang tahu? Nah, tahu ngutang. Ya. Jadi bahasanya kita adalah tempo. Ya, kalau di dunia sales itu tempo. Ya. Jadi di beberapa supplier yang mungkin teman-teman pernah lihat di pasar atau di warung, itu bahasanya bukan ngutang tapi tempo. Tapi kalau saya sebagai konsumen belanja ke warung, bilang sama ibunya, "Bu, saya beli rokok dulu ya." Berapa? 1. Terus saat itu, "Bu, utang dulu ya." Itu baru kita utang namanya. Kalau konsumen secara langsung. Tapi kalau pedagang atau di dunia sales itu kita sebutnya tempo. Ya, sama aja sebenarnya ngutang juga, ya. Terus ada catatan warung. Ya, catatan warung ini bisa digunakan oleh pedagang atau pengusaha UMKM sebagai catatan atas histori, ya, atau misalnya kalau kita bicara kebutuhan produk, apa sih produk-produk yang dia beli, yang lakunya apa, terus modalnya berapa. Jadi catatan warung ini untuk mengingatkan, untuk meninggalkan jejak kalau di warungnya itu kondisinya seperti ini, sehingga tidak lupa. Kalau di Alfamart kan ada komputer, ya, menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi di komputer, sehingga tidak perlu dicatat, ya, cukup diinput, itu datanya keluar semua. Ya, kita mau tahu nih hari ini penjualannya apa saja, itu ada. Ya, kita mau tahu nih bulan ini produk apa sih yang paling banyak terjual, itu ada. Kalau di Alfamart atau di tempat minimarket modern lainnya. Nah, tapi kalau di warung kan nggak ada. Ya, di warung hanya mengandalkan apa? Pikiran, ya, daya ingat. Nah, memori manusia kan besar tapi terbatas. Ya, kenapa? Karena yang dipikirkan bukan hanya warung, tapi banyak hal, ya. Misalnya mikirin rumahnya yang masih berantakan, anaknya yang mau sekolah atau suaminya misalnya, ya. Jadi terbatas, ya. Jadi butuh yang namanya catatan. Terus edukasi, ya. Di dalam aplikasi ini juga kita coba untuk membantu edukasi teman-teman pedagang agar mereka lebih cermat dalam memilih produk-produk, ya, sesuai dengan kebutuhan. Jangan hanya tertarik dengan produk yang murah, ya, sedangkan produk tersebut ternyata kurang laku atau slow. Tapi karena murah, dia beli banyak. Wah, mumpung murah Mas, saya beli banyak. Jangan, ya, kita edukasi ke arah situ. Nah,